Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara di bagian ke-7 dari pembahasan kita tentang 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini kita mau bicara tentang salib adalah pelatihan kita. Mungkin saudara berkata, wah ini saya nggak ngerti dan ini udah nggak pernah saya dengar sebelumnya. Bagaimana salib adalah pelatihan kita. Tahukah saudara bahwa dengan memandang salib bukan hanya kita dikuatkan, bukan hanya kita punya kepastian, bukan hanya mendatangkan sukacita, bukan hanya mendatangkan kebanggaan buat kita, tetapi menyiapkan diri untuk dilatih. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak memikul salib. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, salib bukan hanya perlu dipandang. Salib bukan hanya perlu dipercayai. Salib bukan hanya perlu kita pegang. Tapi salib harus kita pikul. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan memandang salib, kita harus melatih diri kita. Makanya Alkitab bilang, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihlah dirimu beribadah. Jadi dengan memandang salib, kita harus melatih diri kita untuk mendisiplinkan diri kita, untuk menyalibkan daging dengan segala keinginannya, sehingga kita dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita mau belajar. Buka Alkitab kita sama-sama. Yes, hari ini kita mau bicara di bagian ke-7 dari pembahasan kita, 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini kita mau bicara tentang salib adalah pelatihan kita. Dengan memandang salib, kita terdorong untuk terus melatih diri kita supaya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Roma 6 ayat 1 sampai 14 di bawah judul perikop, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, ini dia persoalannya. Ada banyak orang yang merasa, wah orang Kristen itu orang yang konyol. Karena katanya, wah dia punya kepastian tentang keselamatan, dia punya kepastian tentang sorga. Karena itu bebas berbuat dosa. Makanya banyak orang Kristen pakaiannya seksi-seksi. Banyak orang Kristen minum mabuk. Banyak orang Kristen pesta pora. Banyak orang Kristen juga hidupnya nggak benar. Karena dia yakin dia sudah diselamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya sederhana. Orang Kristen yang hidupnya nggak benar karena belum yakin Yesus sudah menebus hidupnya. Karena orang yang yakin Yesus sudah menebus hidupnya, dia akan berkata, hidupku sekarang bagi Kristus saja. Karena Alkitab berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang menyadari kasih karunia Tuhan tidak akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Daud bilang begini, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang coba mempermainkan kasih karunia Tuhan adalah orang yang belum merasakan dan belum mengalami kasih karunia Tuhan. Makanya selalu saya bilang, kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman. Amin. Ya haleluya. Ayo sama-sama bilang sama saya, kekristenan bukan sekedar agama. Ayo lebih mantap sama-sama bilang sama saya, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara sekedar punya agama Kristen, you are not real Christian. Karena engkau belum punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Dia berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku tahu kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita dapat berkata seperti Sadrak Mesak Abednego, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Firm. Iya kan? Berkata seperti Esther. Umumkan doa puasa. Aku akan menghadap Raja. Meskipun bertentangan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, I am ready. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang merasakan kasih karunia Tuhan, orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, hidupnya gak mungkin mempermainkan kasih karunia itu. Makanya Paulus bilang apa? Dari sekalian rasul, aku rasul yang paling hina. Tetapi aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu karena aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Yusuf bilang apa? Manusia mereka-rekakan yang jahat. Biarkan manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan akan punya iman yang dahsyat dengan luar biasa. Makanya Daud berdiri menghadapi Goliat dan dia bilang apa? Engkau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan akan dahsyat. Sama-sama bilang dahsyat. Yeah. Kita lihat selanjutnya ya. Sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Itu dia kan. Orang yang punya pengalaman mengerti betul tentang kasih karunia Allah. Yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini yang saya bilang latihannya. Kita bukan sekedar menjadi Kristen dan beragama. Tapi kita mati bersama dengan Kristus. Dan karena itu kita dilatih untuk hidup bagi Kristus. Karena kita dipersiapkan pada akhirnya. Wow! Untuk memerintah bersama Kristus. Yeah! Makanya selalu saya bilang. Christian life is an exciting journey. Hidup Kristen adalah hidup yang dahsyat, saudara-saudara. Makanya ada banyak orang gak tahan. Makanya ada banyak orang tinggalkan iman. Karena berkata, aduh hidup Kristen berat. Aduh hidup Kristen gak jelas. Loh, karena kita dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Makanya Paulus bilang hidup yang kujani sekarang bukan hidup karena melihat tapi karena percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hanya mau mengerti iman Kristen kita, lama-lama kita bingung. Kenapa Tuhan yang baik kok mengizinkan hal-hal yang kelihatannya tidak baik buat saya? Jawaban saya sederhana, itu baik buat saudara. Hanya mungkin tidak baik buat ego saudara, tidak baik buat daging saudara. Nah persoalannya saudara tidak mau disalibkan daging saudara. Saudara tidak mau menghancurkan ego. Jadi karena itu saudara mau memaksakan diri saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Makanya ada banyak orang yang bilang, wah jalan Tuhan saya tidak mengerti. Tetapi kalau kita hidup dalam iman, maka kita akan berkata, mungkin saya tidak mengerti. Tapi saya percaya, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Haleluya. Wow. Kita lihat selanjutnya. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah ini latihannya. Waktu kita mati bersama dengan Kristus, kita dipersiapkan untuk bangkit bersama Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita apa? Hilang kuasanya. Ada banyak orang pikir, kalau dia jadi Kristen otomatis dia pasti berubah. No. Kita harus terus memandang salib. Dan melatih diri kita. Karena salib adalah pusat pelatihan kita. Dengan kita memandang salib, kita mau berjuang. Dengan kita memandang salib, kita mau melatih diri kita. Dengan kita memandang salib, kita mau tunduk dalam kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah terus disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya apa? Kita bisa jadi Kristen tapi tetap menghambakan diri pada dosa. Kalau kita tidak mau melatih diri kita. Nah tetapi seringkali kita gak sanggup dalam latihan. Kenapa? Karena yang kita pikir untungnya. Saya ngalah terus. Sabar terus. Berserah terus. Terus untung saya apa? Kita gak bisa melatih diri kita dengan sungguh-sungguh. Kalau hitungan kita hanya untung. Karena kadang-kala pengorbanan dalam Kristus gak ada untungnya. Tapi waktu kita memandang salib. Kita tahu apapun yang kita kerjakan buat Tuhan tidak pernah merugikan kita. Karena apapun yang kita tabur dengan air mata, kita akan tuai dengan sorak-sorai yang sudah katakan amin. Wow, haleluya. Yes. Perhatikan kalimat ini. Agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Kenapa kita harus melatih diri kita? Karena ada banyak orang. Sudah percaya Yesus, sudah melayani Tuhan. Tapi masih menghambakan diri kepada dosa. Kita lihat selanjutnya. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Makanya kita harus disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga dosa bukan sesuatu yang punya kuasa lagi. Karena kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Haleluya. Saya rindu setiap orang percaya. Bukan hanya talk about the cross. Saya rindu orang percaya. Bukan hanya look upon the cross. Tapi saya rindu setiap orang percaya
memikul salib dan melatih dirinya, melatih dagingnya, melatih egonya, melatih kesombongannya untuk tunduk. Sehingga mampu berjalan pada seluruh kehendak Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yes. Kita disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Amin. Kita rindu seperti Kristus. Itu yang saya bilang. Salib mendorong kita untuk menyiapkan diri, dilatih. Haleluya. Selanjutnya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Kalau kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara mati, Ia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi kita mati bersama dengan Kristus, supaya kita mengalami kuasa kebangkitan dalam diri kita. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali. Dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bukan hidup asal hidup. Tapi kita harus hidup yang memiliki kehidupan bagi Allah. Makanya selalu saya bilang. Kita masih di dunia. Tetapi kita tidak hidup secara duniawi. Kita masih di dunia. Tapi kita memiliki kehidupan sorgawi sebagai warga kerajaan sorga. Yang saja katakan yes. Angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang saya warga sorga. Angkat tangan kanan saudara, kepalkan sama-sama bilang sama saya warga sorga. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kuasa kegelapan bekerja dengan dua cara. Yang pertama dengan bujukan. Dan yang kedua dengan tekanan. Iblis selalu membujuk. Ikut Tuhan itu ya indah. Tapi kan gak apa-apa sekali-sekali ikut dunia. Gak apa-apa kan cuma minum-minum sedikit. Kan gak apa-apa cuma terlibat pornografi sedikit. Kan gak apa-apa cuma selingkuh-selingkuh sedikit. Kan juga gak sampai parah-parah amat gitu ya kan. Jadi bujukan. Sehingga kita pikir kan yang penting saya gak tinggalkan gereja. Jadi saya pakai ganja normal. Saya pakai obat terlarang normal. Kan saya tetap melayani Tuhan. Tapi kan Alkitab bilang kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ada banyak orang jatuhnya karena terbujuk. Ya rumah tangga kamu udah parah. Toh kamu kan masih melayani Tuhan, ya gak apa-apa bercerai. Toh kamu kan gak kawin lagi. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Iblis licik dengan bujukan-bujukannya. Ya kamu kan pacarannya udah lama, udah 8 tahun. Toh kamu kan juga pasti akan menikah. Jadi gak apa-apa kan kamu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kan ini cuman ya urusan awalnya. Lu pikir beli mobil pakai down payment. Darah Yesus. Bertobat saudara. Gak bisa belajar hidup punya prinsip saudara. Kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Iblis licik. Dia main dengan bujukan-bujukan. Yang membuat logika kita berpikir wajar dan normal. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang jangan bodoh. Urusan dengan setan tidak perlu pakai logika. Urusan dengan setan langsung kita katakan tidak. Jangan pernah beri waktu buat setan. Karena iblis itu pandai, licik saudara.
Dia bermain dengan logika kita, dia bermain dengan hal-hal yang kelihatannya masuk akal. Ya kan saya bohong-bohong dikit wajar, kan namanya saya masih di dunia, ya kan. Nggak bisa. Tapi kita kan warga surga. Dan kalau iblis nggak laku dengan bujukan-bujukannya, iblis mulai datang dengan tekanan-tekanan, saudara. Iya kan? Supaya kita rasa tertekan. Supaya kita pikir, ikut Tuhan menjenuhkan, ikut Tuhan membosankan. Coba saudara lihat. Kenapa banyak orang tinggalkan iman percaya kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi kita nggak bingung. Karena Alkitab sudah menubuatkan akan banyak orang murtad di akhir zaman. Dan kalau kita sadari kenapa orang murtad, biasanya cuma dua itu. Either karena bujukan atau karena tekanan. Tetapi Alkitab saya jamin, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, yes. Selanjutnya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Lihat kan? The devil has a target. Setan punya target dalam hidup kita. Setelah dia tarik perhatian kita. Setelah dia bujuk, dia tekan kita sampai akhirnya kita goyah. Lalu dia mau pakai anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Karena itu Alkitab bilang, serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Pertanyaan saya, apakah otomatis? No. Membutuhkan training. Karena dalam hidup ini ada sebuah prinsip. Tidak ada satu hasil yang membanggakan. Tidak akan dapat sebuah hasil yang memuaskan. Tanpa latihan yang sungguh-sungguh. Karena dengan kita melatih diri kita sungguh-sungguh. Maka kita mendapat hasil yang memuaskan. Haleluya. Kita lihat selanjutnya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tapi yang sekarang hidup dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Haleluya. Ayat 14 kita harus baca sama-sama. Semua yang di rumah ayo baca dengan keras sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Kita baca secara profetik yuk. Ayo kita baca secara profetik ya. Sama-sama kita baca secara profetik ayat 14 ini. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Ayo sama-sama kita baca. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena saya tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau setan terus mau mengintimidasi kita dan berkata, kamu berada di bawah kutuk dosa. Bilang dalam nama Yesus. Sesuai firman Tuhan berkata, sebab saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ayo sama-sama bilang, sebab saya. Kan di rumah masing-masing, kita interaktif dikit, napa? Iya kan? Kan saya udah bilang ini bukan tontonan. Saya keluar nih. Saya bisa keluar dari layar saudara. Saya tumpang tangan satu-satu jemaat. Iya kan? Nah, ayo sama-sama bilang. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi dosa. Haleluya. Sebab saya tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Pastikan kita imani. Setiap kali intimidasi iblis datang dan berkata, kamu orang berdosa. Bilang, no, saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena saya diliputi. Saya dikuasai. Haleluya. Oleh kasih karunia Allah yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kita lihat selanjutnya, klik. Salib Kristus, saya catat di sini. Bukan hanya kebanggaan buat kita. Namun salib Kristus harus menjadi dasar latihan kita. Harus menjadi semangat buat kita. Untuk melatih diri kita. Saya bangga dengan salib. Karena setiap kali saya memandang salib. Itu memotivasi saya. Mendorong saya. Untuk berjuang lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk hidup lebih berarti lagi. Karena yang saya tahu. Salib bukan hanya kebanggaan. Tapi salib
adalah dasar kita. Salib adalah kekuatan kita. Karena salib adalah teladan buat kita. Kristus melakukan segala-galanya. Masakan saya masih mau membiarkan tubuh saya dipakai sebagai senjata kelaliman. Mulut saya memaki orang. Mulut saya merendahkan orang. Hidup saya menghakimi orang. Pikiran saya negatif. Ya kan? Sikap tindakan saya seringkali rakus, iri hati. Mau mementingkan diri sendiri. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan memandang salib kita termotivasi. Terdorong untuk melatih daging kita. Supaya semakin hari. Semakin memuliakan Kristus yang setuju katakan yeah. Amin. Nah saya pelajari. Kalau salib adalah dasar latihan kita. Pertanyaan kita. Apa yang harus kita latih? Yang pertama saya pelajari salib adalah dasar untuk kita melatih ketaatan kita. Ada dua roh yang saya pelajari sedang dilepaskan setan di akhir zaman hari-hari ini. Roh pertama bernama pemberontakan. Dan roh kedua bernama adu domba. Jadi kita lihat di mana-mana. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Ada spirit, ada roh yang bernama roh pemberontakan. Anak-anak diomongin sekarang sama orang tuanya. Melawan. Karena spiritnya rebellious spirit. Roh pemberontakan, roh melawan gitu. Dan yang kedua adalah roh adu domba. Di mana-mana. Karena itu kita perlu berdoa di bangsa ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai the same spirit memecah belah kita. Saya mengajak setiap anak-anak Tuhan doa, 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 doa. Ada 5 hal yang harus kita bisa buat di tengah pandemi COVID-19 ini untuk menghadirkan sesuatu yang baik. Yang pertama doa, yang kedua doa, yang ketiga doa, yang keempat doa, yang kelima doa. Karena dengan berdoa kita kuat, dengan berdoa kita berhikmat, dengan berdoa kita semangat, dengan berdoa kita gak kecil hati, dengan berdoa kita tetap bersuka cita, dengan berdoa kita berjalan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang saya perhatikan di tengah pandemi COVID-19 ini, roh pemberontakan makin nyata. Dan setelah itu roh adu domba. Sehingga banyak orang yang memprediksi. Hungry men become angry men. Orang yang lapar akan menjadi orang-orang yang galak. Dan karena itu berpotensi untuk kerusuhan. Apalagi di akhir tahun akan ada pilkada serentak. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Indonesia kuat. Saya percaya Indonesia tangguh. Kenapa Indonesia kuat? Kenapa Indonesia tangguh? Karena ada orang-orang yang masih tekun berdoa dan mendoakan pemerintah kita ini. Oh, yang menghujat sudah banyak. Yang menyerang sudah banyak. Yang mendiskreditkan sudah banyak. Yang memaki-maki sudah banyak. Tapi kita anak-anak Tuhan berdiri tegak berdoa buat bangsa kita. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang setuju katakan yeah. Saudaraku, kita harus melatih ketaatan. Yesus bilang sama Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bilang, guru sepanjang malam aku tangkap ikan, catch nothing. Sepanjang malam aku tangkap ikan gak dapat apa-apa. Tapi kemudian Petrus belajar untuk taat, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap kita mau taat, logika kita mulai melawan segala ketaatan. Tapi selalu saya katakan, ketaatan adalah kemenangan. Saya tidak bilang ketaatan adalah kunci kemenangan. Yang saya mau bilang ketaatan adalah kemenangan. Artinya orang yang taat gak usah nunggu menang. Orang yang taat adalah orang yang sedang menang. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan adalah kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan adalah kemenangan. Karena selalu saya bilang,
Orang-orang yang taat adalah pemenang-pemenang yang luar biasa. Itu juga katakan amin. Tapi ketaatan gak bisa terjadi secara tiba-tiba. Gak bisa didoakan lalu otomatis saya langsung jadi taat. No. Ketaatan membutuhkan perjuangan. Ketaatan membutuhkan latihan. Sambil kita memandang salib, kita berkata, kalau Yesus saja melewati semuanya taat, maka saya juga. Kadang saya dihina, kadang saya disakiti, kadang saya dilukai. Kadang kala saya menghadapi badai yang menyakitkan, kadang kala logika saya gak masuk. Tapi kalau saya tahu ini kehendak Tuhan, saya lakukan. Dan ketaatan memang berat. Tapi ketaatan adalah kemenangan. Yang kedua saya pelajari. Salib adalah dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih keberanian kita. Salah satu yang iblis mau intimidasi dalam hidup kita adalah untuk menciptakan ketakutan. Saya ngerti COVID-19 ini memang sangat serius. Tetapi yang lebih menakutkan buat saya bukan saja COVID-19. Karena urusan COVID-19 itu urusan dokter. Urusan protokol kesehatan. Tapi yang lebih menakutkan saya adalah lepasnya roh ketakutan di mana-mana. Roh kekhawatiran. Padahal Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dan saya percaya ini konspirasi dari setan, saudara. Sebentar lagi akan viral lagi di medsos-medsos. Gilbert bilang COVID-19 adalah konspirasi setan. Bodok. Bukan itu yang saya ngomong. Yang sedang saya ngomong ketika COVID-19 melanda di mana-mana. Maka setan berkonspirasi, itu maksudnya. Orang sekarang senengnya comot, bahas, maki-maki, bully, nyerang. Saudaraku, tidak ada pendeta jatuh karena dibully. Tidak ada pendeta jatuh karena dimaki-maki. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya lihat banyak orang hidupnya menderita, banyak orang susah. Karena tidak bisa menghargai man of God. Saya nggak apa-apa. Sudah mau maki saya, sudah mau bully saya tetap melayani Tuhan. 36 long years. 36 tahun. Saya melayani Tuhan. Dimaki, difitnah, dibully, diceritakan hal-hal yang aneh-aneh. Sudah saya lewati semua. Dan thank God I'm here because of His grace. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kenapa kita tidak belajar honor man of God? Saya mempelajari orang-orang yang senang memaki-maki hamba-hamba Tuhan. Hidupnya ada saja persoalannya, ada saja masalahnya, ada saja kutuk yang membelenggu hidupnya. Jadi karena itu, kita back to the word of God. Daud bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Jadi yang saya mau jelaskan, hello. Yang saya mau jelaskan. Ketika pandemi COVID-19 ini beredar. Iblis berkonspirasi. Untuk menciptakan ketakutan. Karena iblis gak boleh lihat ada celah sedikit. Sehingga yang terjadi di mana-mana. Suami hidup dalam ketakutan, istri hidup dalam ketakutan. Dan suami yang takut, istri yang takut, rumah tangga yang takut. Cenderung mudah ribut, saudara. Coba pelajari. Banyak keributan dalam rumah tangga akhir-akhir ini. Kenapa? Karena parno. Karena roh ketakutan sedang melanda di mana-mana. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat gereja satu pecah dengan gereja lain. Ribut. Kenapa? Karena konspirasi adalah ketakutan. Dan ketakutan itu soal jiwa. Ketakutan soal roh yang membelenggu, saudara. COVID-19 memang serius. Tetapi menjadi semakin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ketakutan yang sedang melanda. Ketakutan yang dibangun oleh COVID-19 ini. Dan sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Problem is normal. Alkitab saya bilang. Anak-anak Tuhan Yesus akan menginjak anak singa dan ular naga. Tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu.
Ini waktunya kita menjalani protokol kesehatan dengan baik. Tanpa ketakutan. Makanya selalu saya bilang, berdamai dengan COVID-19. Ini sama seperti seorang peselancar. Seorang peselancar tidak bilang bahwa ombak itu tidak menakutkan. Ombaknya ada. Gelombangnya ada. Tapi dia tahu menghindar hal-hal yang berbahaya dari ombak itu. Sehingga dia bisa menikmati dengan indah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di masa relaksasi PSBB ini. Saya ingatkan kepada setiap jemaat sekalian. Hati-hati dan waspada. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa hati-hati dan waspada pendeta? Karena relaksasi PSBB diadakan khususnya di Indonesia. Bukan karena situasinya sudah aman. Yang mati masih banyak. Yang terpapar masih banyak. Menularnya juga masih mengkhawatirkan. Tetapi kenapa diadakan relaksasi PSBB? Hanya karena alasan ekonomi. Apakah ini keputusan yang tepat? Bagi saya salut buat pemerintah. Ini keputusan yang tepat. Tetapi kita juga harus jujur. Ada begitu banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga tetap ekonomi harus bergerak, saudara. Tapi karena itu kita harus jujur. Bahwa kita harus lebih waspada lagi, saudara. Tapi bukan ketakutan. Bukan kekhawatiran karena setan mau kita takut. Orang takut segala macam dibeli, saudara. Orang takut segala macam menjadi ketakutan. Orang takut kadang-kadang mudah percaya sama yang aneh-aneh, saudara. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Salib adalah latihan untuk kita hidup dalam keberanian. Keberanian bukan berarti nekat. Jangan setir kalimat saya sambil berkata, oh Gilbert bilang COVID tidak berbahaya, udah lawan aja. No. Yang saya bilang, COVID memang serius. Tetapi yang menakutkan dan mengkhawatirkan justru adalah roh ketakutan yang melanda dunia karena COVID-19 ini. Kita harus jadi a great surfer. Kita harus jadi seperti peselancar yang hebat. Dia tahu ombak itu bahaya kalau dia salah melangkah. Dia tahu gelombang itu berbahaya dan bisa mematikan kalau dia salah melangkah. Tapi karena itu dia disiplinkan diri, dia latih dirinya. Dia betul-betul mengetahui mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Mana yang dia bisa kalahkan bahayanya untuk dia mendapatkan keuntungannya. Ini dia. Pastikan kita berdoa di bangsa ini. Dan kita semua disadarkan bahwa relaksasi PSBB bukan karena kondisi sudah aman. Tapi karena ekonomi sudah gak bisa dipertahankan lagi, harus dilepas. Dan ini bukan tindakan yang salah. Salut buat pemerintah yang mengambil keputusan ini, buat saya hebat. Kita terus harus doakan pemerintah kita. Yang gak setuju dengan relaksasi ini karena memang ada tabungan. Karena memang ada cadangan. Tapi ingat ada orang yang memang sudah gak bisa hidup hari-hari ini. Pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat. Sekarang kita berdoa. Kita jaga diri. Tapi dengan memandang salib. Kita dilatih untuk memiliki roh keberanian. Yang ketiga. Salib Kristus dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih kesiapan untuk kita berkorban. Yang ngerinya di dunia ini adalah orang siap ngorbanin orang lain. Yang penting gue untung. Yang penting gue senang. Yang penting gue bahagia. Wah. Ada suami-suami yang gak peduli perasaan istri. Ada istri-istri yang gak peduli perasaan suami. Mau suami saya tersinggung kek. Mau istri saya tersinggung kek. Mau dia sakit hati kek. Yang penting yang gue mau harus terjadi. Kau jahat. Hidup Kristen bukan mengorbankan orang. Tanpa kau sadari kadangkala mulutmu begitu jahat mengorbankan segalanya. Kadangkala sikapmu begitu liar. Sampai banyak orang terluka dan tersakiti karena perbuatanmu. Hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan. Salib harusnya membuat kau sadar. Salib harusnya membuat kau sadar. Tuhan, begitu banyak orang yang terluka karena kelakuan saya. Dan tahukah saudara? Setiap kali saudara melukai orang. Maka itu menjadi duri yang menyakitkan buat hidup saudara sendiri. Karena dengan saudara melukai orang. Maka yang terjadi dia akan berbalik. Karena ingat apa yang kau tabur itu akan kau tuai.
Orang-orang itu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baliknya pada saudara akan sangat menyakitkan. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan hukum tabur tuai itu masih ada. Kalau kau tidak ingin disakiti jangan menyakiti. Tapi belajar jadi orang yang berani berkorban. Karena orang yang berani merendahkan dirinya, justru akan ditinggikan Tuhan. Buat orang-orang yang memandang salib, pengorbanan bukan sesuatu yang menakutkan. Pengorbanan bukan sesuatu yang menyedihkan. Buat orang-orang yang memandang salib, pengorbanan justru adalah kebanggaan. Karena saya boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus yang setuju. Katakan amin. Yang keempat, salib Kristus adalah dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih jiwa kepemimpinan di dalam kita. Iya kan? Yesus disalib. Tetapi spirit of leadership, roh kepemimpinan tetap luar biasa. Dia dihina, dia dimaki. Bahkan penjahat di sebelah kiri Yesus berkata, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Penjahat di sebelah kanan berkata, kita pantas untuk dihukum. Tapi dia tidak sepantasnya dihukum. Tapi lihat spirit of leadership-nya. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Amin. Spirit of leadership-nya muncul di mana? Kita lihat ketika tentara-tentara Romawi masih berdiri dengan cambuk di tangannya. Dengan bangga mereka melihat mereka telah menghancurkan Yesus dan memakukan Kristus pada kayu salib. Tapi dengan penuh kasih Yesus menatap mereka dan berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Wow. That's what I call a leader. Itu yang saya katakan pemimpin. Pemimpin bukan seorang yang minta dikasihani. Tapi pemimpin justru seorang yang mengendalikan situasi. Di dalam damai. Dalam ketentraman. Dan dalam keteraturan. Dan di atas salib ada 3 yang Kristus berikan. Damai. Ketentraman. Dan keteraturan. Itu yang saya bilang. Spirit of leadership. Dan selalu saya katakan. Kepemimpinan bukan soal kursi, kedudukan, dan jabatan. Tapi kepemimpinan soal mentalitas, integritas, dan kapasitas kita. Orang yang memandang salib. Dia gak mau hidup buat dirinya lagi. Tapi dia berkata, Tuhan pakai aku. Supaya lewat hidupku. Banyak orang-orang mengalami kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya seorang pemimpin. Saya bukan preman. Saya bukan pengacau. Saya bukan tukang berontak. Tapi saya pemimpin yang harus jadi berkat. Dan membawa damai, keteraturan, dan ketentraman. Wow, haleluya. Selanjutnya, salib Kristus adalah dasar latihan kita. Dasar untuk kita melatih ketaatan kita, dasar untuk kita melatih keberanian kita, dasar untuk kita melatih kesiapan kita untuk berkorban, dasar untuk kita melatih jiwa kepemimpinan dalam diri kita. Dan yang keempat, dasar untuk kita melatih kebesaran jiwa. Dalam mengakui hukum tabur tuai. Iya kan? Apa yang kita tabur, akan kita tuai. Kalau saya tabur kedendaman, maka yang saya tuai kehancuran. Kalau yang saya tabur sakit hati, maka yang saya tuai adalah penderitaan. Tapi kalau yang saya tabur kesetiaan, yang saya tabur kasih, yang saya tabur kekuatan, maka yang saya tuai kemenangan dahsyat dari sorga. Yang saya katakan amin. Makanya hidup Kristus mengajarkan kita. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu pada orang lain. Folks, we are standing in the last chapter of end times. Kita sekarang berdiri pada bagian-bagian terakhir dari akhir zaman. Dan saya hanya mau mengingatkan buat siap saudara sekalian. Hukum tabur tuai itu real. Hukum tabur tuai itu bukan hanya karangan para pendeta-pendeta tertentu. No. Yesus yang ngomong. Alkitab yang berkata apa yang kamu tabur. Itu juga yang akan dituai. Jadi karena itu. Kalau apa yang saya tabur itu saya tuai. Maka saya memilih untuk menabur kasih. Menabur damai.
menabur sukacita, menabur kebenaran, menabur kekudusan. Karena ia akan saya tuai kemuliaan sorga yang luar biasa. Itu juga katakan amin. Haleluya. Selanjutnya, adapun hasil latihan dalam salib. Yang pertama, kita akan mati bagi dosa. Coba lihat ayat ini. Roma 6 ayat 2 bilang apa? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini dia. Kalau kita mau melatih diri kita terus. Sambil memandang salib. Maka berkat pertama. Kita dapat berkata. Manusia lama ku mati. Tapi sekarang aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang saya katakan, yeah. Yang kedua, hasil latihan dalam salib. Kita memiliki hidup yang baru. Makanya selalu saya bilang, kekristenan tanpa perubahan adalah kemunafikan belaka. Pikiran kita, pikiran yang baru. Mulut kita, lidah kita, mulut dan lidah yang baru. Makanya saya bilang setiap pagi ia mempertajam pendengaranku sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Setiap pagi dia mempertajam lidahku sehingga aku memiliki lidah seorang murid. Itu yang saya bilang dilatih. Dilatih sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. 1, kehidupan yang membawa damai. 2, kehidupan yang berdampak. 3, kehidupan yang menghadirkan sukacita. 4, kehidupan yang memancarkan kasih. 5, kehidupan yang memuliakan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang coba lihat ayat firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sama-sama bilang saya memiliki hidup yang baru. Apa hidup yang baru? Paulus bilang ketika aku kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi sesudah aku dewasa. Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Berarti apa itu hidup yang baru? Meninggalkan yang lama. Paulus bilang begini. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan. Sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Apa yang dulu menarik kita? Minuman? Rokok? Pornografi, kesenangan daging, kebiasaan nyakitin orang, kebiasaan menghina orang, kebiasaan menghakimi orang, kebiasaan merendahkan orang. Sekarang kita anggap sampah. Karena sekarang yang kita mau menghadirkan damai, membawa kasih, membawa kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Tahukah saudara? Banyak orang enak lihat Kristus. Banyak orang enak lihat kekristenan. Bukan karena hidup Yesus. Tapi karena melihat cara orang Kristen. Karena mendengar mulut orang Kristen. Karena melihat sikap orang Kristen. Karena tinggal di rumah orang Kristen, saudara. Jadi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya. Saudara berkata Tuhan. Saya harus memiliki sebuah kehidupan yang baru. Yang memuliakan Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang sejak katakan dahsyat. Yeah. Selanjutnya, apa hasil latihan dalam salib? Memiliki kehidupan bagi Allah dalam Kristus. Hidup yang kujalani sekarang bukan hidup untuk diriku sendiri. Amin. Coba lihat firman Tuhan ini. Roma 6 ayat 10-11. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Makanya Alkitab bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Berarti kita hidup bagi Allah. Alkitab berkata apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti itu Tuhan. Jadi mentalitas kita, pikiran kita sudah set. Apapun yang saya kerjakan. Inilah bagian pelayanan saya bagi Tuhan. Karena apapun yang saya kerjakan, saya hanya mau Yesus dimuliakan. Saudaraku, ini waktunya kita berlomba-lomba. Menyadari firman Tuhan yang berkata, ladang Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Yang ngeyel banyak, yang ngebacot banyak, yang haters banyak.
Yang cuman komentar ini, nyerang sini, adu domba sana sini banyak. Tapi yang bekerja makin sedikit. Ini waktunya untuk bekerja. Mari menangkan jiwa. Apapun yang kau kerjakan dan tidak ada gunanya untuk memenangkan jiwa, ini waktunya untuk bertobat. Jadi pendeta, saya udah gak boleh kerja bisnis lagi. Loh, justru di bisnis saudara harus jadi saksi Tuhan. Maksud saya, segala sesuatu yang hanya menjadi batu sandungan. Karena engkau nipu, karena engkau menghakimi, karena engkau menyerang, karena engkau mengadu domba, karena engkau hanya menyakiti. Ini yang harus kita tinggalkan. Tapi segala sesuatu yang bisa kita pakai untuk memenangkan jiwa. Sehingga saudara-saudara yang mungkin pengacara, jadi saksi Tuhan di dunia saudara. Saudara-saudara yang polisi, saudara-saudara yang tentara, saudara-saudara yang hakim, saudara-saudara yang jaksa, ibu-ibu rumah tangga, guru-guru sekolah, para pedagang-pedagang di pasar, bahkan driver ojol sekalipun. Siapapun saudara. Mari kita berkata, Tuhan pakai hidupku untuk menjadi saksi Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya mau hidup bagi Allah. Ayo sama-sama bilang, saya mau hidup bagi Allah. Sekali lagi sama-sama bilang, saya mau hidup bagi Allah. Amin. Itu bukan berarti saudara tinggalkan kerjaan saudara. Tapi sembari kerja, muliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, adapun hasil latihan dalam salib, menyerahkan seluruh hidup agar dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran. Haleluya. Saya panggil musik maju ke depan. Dan ayat firman Tuhannya jelas, klik. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau dilatih di dalam salib, kita mau latih dalam kemuliaannya, maka saya percaya betul Tuhan mau mempersiapkan kita, tubuh kita pakai sebagai senjata kebenaran. Mulut kita harus selalu memuliakan Tuhan. Tangan kita, kaki kita, hati kita, pikiran kita, semuanya hanya tertuju kepada Kristus. Dan satu ayat penting lagi selanjutnya, klik. Nah, saya pelajari di Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Berarti yang terakhir, kita diajar. Kalau saya dilatih dalam salib, maka hidup saya hidup dalam kasih karunia. Karena saya hidup dalam kasih karunia, berarti saya tidak mau main-main dengan dosa. Karena saya hidup dalam kasih karunia, maka saya selalu harus tegar dalam kehidupan ini. Karena saya hidup dalam kasih karunia, saya memuji Tuhan dalam segala hal. Karena saya hidup dalam kasih karunia, mari apapun yang terjadi, kita mau senantiasa berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, salib memang adalah kebanggaan. Tapi pada saat yang bersamaan, dengan memandang salib, kita termotivasi untuk memikul salib, untuk melatih diri kita supaya semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita akui, Tuhan, salib bukan hanya menguatkan aku, salib bukan hanya menenteramkan jiwaku, salib bukan hanya bukti bahwa aku dicintai, tapi salib juga adalah dorongan semangat untuk aku terus berjuang. Untuk aku harus terus melatih diri. Karena aku tahu lewat salib itu, aku mati bersama Kristus. Tapi aku akan bangkit bersama Kristus dan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya.